Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya mencoba membawakan lagi sedikit analisa harian kita pada hari ini. Walaupun hari ini pasar tutup, ada beberapa pasangan mata uang yang memang udah ditutup ya. Misalnya indeks dolar Amerika, gold. Tapi ada beberapa pasangan mata uang pair yang masih dibuka. Misalnya Euro USD, Pound Sterling, ya, Euro USD Yen Jepang masih dibuka, dan pada prinsipnya pergerakan pasar ini dia akan tetap melihat apakah yang akan terjadi hari ini, karena hari ini kita akan melihat dan kita akan memperoleh informasi fundamental yang terkini tentang non-farm payroll. Jadi kalau rekan trader melihat apa yang terjadi hari ini ya, sabar saya buka dulu di platformnya di sini. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini rekan trader pasar benar-benar menunggu apa yang akan terjadi ya pada hari ini, karena hari ini akan dirilis non-farm payroll pada pukul 19.30 dan tingkat pengangguran. Kita bisa lihat di sini tentang prediksinya bahwa diperkirakan 239 ya, bulan kemarin itu 311, begitupun juga tingkat pengangguran bulan kemarin 3,6, diperkirakan 3,6%. Dan kita akan melihat seberapa besarkah pengaruhnya. Oleh karena itu rekan trader, untuk judul tema yang saya bawakan hari ini, saya mencoba membicarakan tentang potensi, melihat potensi yang terjadi pada non-farm payroll. Ya, ini saya pingin menyajikan ini buat kita semuanya supaya kita paham dulu apa yang terjadi ya rekan trader ya. Nah, kalau kita lihat rekan trader, potensi yang terjadi pada non-farm payroll ini benar-benar akan memberikan suatu gambaran tentang pergerakan pasar yang akan terjadi selama 1 bulan ini ya rekan trader ya. Oleh karena itu, kenapa sampai detik ini pun juga saya belum membuat video tentang prediksi bulanan. Nah, karena memang saya spesial. Saya spesial menunggu sampai pergerakan non-farm payroll. Setelah itu saya memberikan sebuah masukan tentang apa yang terjadi pada bulan ini supaya lebih nyata rekan trader. Karena kalau kita udah tahu kan artinya kita udah bisa memprediksikan ya rekan trader ya. Karena dari hasil ini, dari hasil non-farm payroll ini akan menjadi landasan apakah apakah The Fed ini akan menaikkan tingkat suku bunga apa tidak. Karena kalau kita melihat rekan trader semuanya, kita coba kembali lagi dari data-data ekonomi yang telah terjadi selama 1 minggu ini ya. Aduh, sorry rekan trader, ini kalau kerja sendiri yang jadi operator seperti kayak gini. Nah, kalau kita melihat rekan trader dari data-data ekonomi yang terjadi pada saat ini, rekan trader bisa lihat selama 1 minggu ini benar-benar datanya itu tidak terlalu memberikan sesuatu kegembiraan atau sesuatu sukacita. Oh, saya seperti pemuka agama aja. Kegembiraan atau suatu sukacita terhadap bagaimana pergerakan dari dolar Amerika. Rekan trader lihat misalnya, pertama, PMI aja aktualnya aja keluar 46,3%. Ya. Ini membuat kenapa dolar Amerika ini benar-benar jatuh, benar itu dipukul KO itu. Nah, rekan trader lihat ya, itu yang pertama. Yang kedua rekan trader, lowongan pekerjaan JOLTS ini dia benar-benar turun sampai 9,93 M. Ini laporan pekerjaan buat ini ya, sektor swasta ya dan lain-lain ya. Bayangkan rekan trader, dia sampai turun sampai 9,9931 ya M. Membuat dolar lebih jatuh lagi. Disambung lagi pada hari Rabu, rekan trader lihat. Perubahan tenaga kerja non pertanian, ini pekerjaan swasta nih. 145K. Ya. Indeks pembelian manufaktur 51,2. Ya, ini membuat datang bulan semua ini nih kan. Artinya benar-benar dolar Amerika ini sedang diuji kesetiaannya. Nah,
Rekan trader lihat, ya. Rekan trader lihat, belum lagi kemarin klaim pengangguran 228. Inilah yang menyebabkan bagaimana pergerakan ini sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, rekan trader. Ya, rekan trader, mari kita lihat data secara seksama. Nah, bagaimanakah pengaruhnya terhadap non-farm pertanian, non NVP hari ini? Nah, ini kita akan lihat. Kita akan lihat, rekan trader, ya. Nah, kita bisa lihat dengan jelas di platform kita, rekan trader, ya. Kita bisa lihat dengan jelas di platform kita di sini. Di sini sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Saya udah bisa kasih sebuah penjelasan buat rekan trader bagaimana dolar ini mengalami suatu stagnan yang sangat luar biasa, rekan trader. Mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini ya. Rekan trader lihat mulai dari hari Senin ini dolar Amerika itu dia turun. Ya. Dia turun benar-benar jatuh bebas. Dari 102 dia sampai turun ke level yang paling terendah di seputaran 101. Walaupun kemarin dia sempat naik juga ya sampai 101.794. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa dolar Amerika ini akan mengalami pelemahan, dan kita lihat bagaimana perspektifnya pada bulan ini. Saya udah bilang bahwa pada bulan ini tidak tertutup kemungkinan dolar Amerika ini juga akan menurun juga. Ya. Ini dolar Amerika ini juga akan menurun juga. Oleh karena itu, rekan trader, kita akan melihat perspektifnya dengan non-farm payroll yang akan dikeluarkan. Oke, kita lihat. Mari kita baca data-datanya. Nah, kalau kita lihat non-farm payroll hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa non-farm payroll, nah ini tenaga kerjaan pertanian ya, sorry. Nah, ini ketenaga kerjaan ini. Oke, udah bisa lihat ya rekan trader. Mari kita lihat data-datanya. Secara garis besar 11 bulan berturut-turut memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap pola pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Ya, non-farm payroll ini memberikan sesuatu yang luar biasa. Rekan trader lihat dari laporan bulan April, laporan non-farm payroll April yang dilakukan pada bulan Mei ya, tanggal 6 Mei ya. Perkiraannya 391, yang keluar 428. Terus sampai bulan kemarin 205 ya rekan trader ya. 205, dan kalau kita lihat rekan trader hasilnya adalah 311. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa banyak para ekonomi ini memperkirakan dan akan terjadi peningkatan. Ya, memperkirakan akan terjadi peningkatan pada bulan ini, masih tetap pun juga bahwa non-farm payroll ini akan memperoleh sekitaran peningkatan di atas 239, taruhlah 240k ya pada bulan Februari ini ya, rekan trader ya, bulan Maret ini ya. Sebuah skenario yang menurut saya ini sangat positif dalam membantu pola pergerakan dolar Amerika. Ya. Walaupun secara garis besar para investor ini benar-benar mewaspadai pertumbuhan secara signifikan, di mana tidak tertutup kemungkinan juga dolar Amerika ini akan mengalami pelemahan yang signifikan juga. Dan kalau kita lihat, ini ada hubungannya dengan laporan tenaga kerja yang terjadi di mana lapangan tenaga kerja itu mengalami pelemahan, sehingga dia benar-benar membuat dolar ini bisa dijadikan sebagai suatu aset safe haven ke depan. Nah, kita melihat korelasinya dari sini, kita bisa lihat ya. Non-farm payroll memenuhi ekspektasi para ekonom dan bisa membuat dolar Amerika naik. Kalau kita lihat bagaimana ini penurunan ini terjadi, kan membuat hasil non-farm payroll ini merupakan suatu acuan di mana The Fed akan berlanjut di rapat FOMC memberikan kenaikan tingkat suku bunga, sehingga dari kenaikan tingkat suku bunga itu kita akan melihat apakah dolar Amerika itu menguat apa tidak. Oleh karena itu, kalau seumpamanya non-farm payroll ini dia lebih positif lagi, misalnya 240, artinya kemungkinan besar FOMC akan menaikkan tingkat suku bunga supaya bisa menggerek ya kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika, walaupun tendensi bulanan dolar Amerika mengalami pelemahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rekan trader, kita bisa lihat bahwa non-farm payroll ini menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang buruk sesuai dengan estimasi para investor, sehingga dia membebani dolar Amerika.
Kita bisa lihat kemarin dari data-data yang terjadi, rekan trader lihat ya. Ini saya balik lagi ke sini. Ini data-data yang terjadi ya. Sabar, saya lihat di sini ya. Nah, ini dia. Rekan trader lihat, ini data-data yang terjadi bagaimana lapangan tenaga kerja yang memang benar-benar jatuh bangun, tenaga kerja non pertanian ini benar-benar ya. Ini membuat suatu yang sangat luar biasa ya. Klaim pengangguran awal juga di sini, klaim pengangguran ternyata data yang dikeluarkan adalah 228. Ya, dia membuat pengangguran yang sangat besar juga di Amerika ya. Nah, ini yang benar-benar harus dilihat oleh rekan trader semua, sehingga dengan adanya apabila non-farm payroll ini nanti dia akan lebih besar, misalnya ya. Misalnya non-farm payroll ini kalau kita lihat dia lebih besar dari apa yang telah diperkirakan ya. Artinya dia ini juga menandakan bahwa pelemahan yang sedang terjadi sehingga memang dalam ekonomi Amerika sehingga membuat The Fed kemungkinan besar akan menaikkan tingkat suku bunga lagi, walaupun sesuai dengan statement yang dilakukan oleh Jerome Powell bahwa kenaikan tingkat suku bunga tidak terlalu akan besar seperti yang dikeluarkan sebelum-sebelumnya ya, karena faktor inflasi yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu kita akan melihat hasilnya nanti ya. Dan yang berikutnya kita bisa lihat bahwa non-farm payroll ini, hasil dari non-farm payroll ini menunjukkan hilangnya pekerjaan ya, mendorong dolar nanti akan menjadi suatu aset yang safe haven. Sehingga apabila nanti non-farm payroll ini dia lebih positif, dia akan memberikan kekuatan terhadap kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika. Walaupun secara garis besar dolar Amerika itu dia memiliki tendensi yang sekarang rekan trader ya. Ini tendensi yang sekarang rekan trader. Kalau saya lihat dolar Amerika ini menurut analisa yang saya coba berikan, dolar Amerika ini memiliki potensi yang sangat kuat, masih bisa turun sampai di level 100. Masih bisa turun sampai di level 100 rekan trader dolar Amerika ya. Dia minimal sampai di sekitaran 100 ini seperti yang terjadi pada tanggal 2 bulan Februari ya. Dia bisa turun sampai di sini, masih ada peluang rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader secara garis besar pun juga saya sudah bilang bahwa hasil yang akan terjadi pada non-farm payroll ini dia akan menjadi landasan buat pergerakan yang akan terjadi pada dolar Amerika maupun akan berimbas terhadap yang lain-lainnya. Oke rekan trader, demikianlah tema yang coba saya bawakan. Panjang banget temanya hari ini rekan trader ya. Temanya benar-benar panjang sekali ya, udah melewati batas waktu ya. Nah oke, sekarang setelah itu kita coba masuk aja di teknikal. Kalau kita lihat di teknikal hari ini rekan trader ya, hari ini indeks dolar Amerika tidak mengalami pergerakan pasarnya tidak ada ya, libur semuanya, pada posisinya libur, tinggal euro USD dan pound sterling aja. Kalau kita lihat di euro USD di sini rekan trader bisa lihat bahwa pada prinsipnya euro USD pada hari ini memang mereka pergerakannya sangat datar karena ada liburan ya rekan trader ya, liburan yang terjadi, walaupun tendensi pelemahan hari ini masih ada ya. Ini kita lihat di sini, dan kalau kita lihat pun juga rekan trader, kalau apa yang terjadi saat ini dengan tendensi seperti kayak gini masih ada tendensi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan ini dia minimal dia bisa turun sampai di level sini, tergantung dari hasil yang akan terjadi non-farm payroll berikut hari ini ya rekan trader ya. Karena kalau kita lihat ya, apabila non-farm payroll ini terjadi, saya bisa berestimasi memang kemungkinan besar dia masih bisa turun sampai ke 1.09068 dengan esensi apabila terjadi kenaikan, tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa naik itu sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Nah ya, ini dia. Nah ini dia, saya asumsi dia akan bergerak di antara titik terendah 1.09068 sampai poin tertinggi 1.09302. Nah selanjutnya bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling ya kita bisa lihat di sini bahwa pergerakan dari pound sterling hari ini ya, walaupun pasar libur tapi memang pound sterling masih sempat ada dibuka ya. Nanti setelah ini mungkin dia akan libur juga sih sebenarnya. Ya. Untuk pound sterling kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling pun juga hari ini mengalami sedikit pergerakan ya. Pergerakannya masih ada. Kita lihat di sini pound sterling ada sedikit pergerakan yang terjadi. Dan kalau kita lihat pun juga bahwa pound sterling hari ini semuanya pada prinsipnya pasar menunggu. Ya secara garis besar tendensinya lebih banyak bearish.
dan pasar menunggu apa yang terjadi setelah pasar lagi menunggu non farm payroll yang akan terjadi. Tapi tetap saya sedikit asumsi bahwa dia ini masih kita main aman aja rekan trader. Menurut saya dia akan mencoba bergerak di seputaran sini rekan trader, antara 1.24145 sampai 1.24616. Itu adalah kenapa saya ambil panjang, karena memang hari ini ada news. Jadi ya sampai kalau ada news kayak gitu ya pasti pola pergerakannya itu pasti agak sedikit melebar ya. Walaupun di tengah libur yang intensif seperti kayak gini, tapi selalu ada peluang. Ya, untuk gold dan lain-lain tidak ada. Ya, USD yen Jepang hari ini pun juga ada. Nah, walaupun dikit lagi udah mau tutup sebenarnya sih ya. Nah, tendensinya bullish, dan kalau saya lihat pun juga pergerakannya sudah sangat sempit seperti kayak gini rekan trader ya. Sangat sempit saat ini. Oleh karena itu, kalau saran saya lebih hati-hati aja melihat apa yang terjadi sambil menunggu non farm payroll. Setelah itu baru kita akan melihat pola pergerakannya ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema yang saya berikan pada hari ini dengan sedikit teknikal ya, walaupun pasar lagi tutup ya. Sebagian besar pasar tutup, tapi ada beberapa pasangan mata uang yang masih ada buka ya, dan tidak lama lagi juga pasti akan tutup sih sambil menunggu apa yang terjadi terhadap non farm payroll. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.